nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, faqulu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hannan ya Mannan ya Malikal mulk dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Allah ya Fatah ya Razzaq ya 'Alim. 'Allimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min 'ibadika as-salihin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin jamaah taklim rahimahullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan karunia anugerah nikmatnya lah, sehingga pada kesempatan malam hari ini memasuki pertemuan yang kedua, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah dan menunjukkan sunnah Rasulullah SAW, kita sekalian termasuk kepada hamba-hamba Allah yang mensyukuri anugerah nikmatnya. Sebab ketika kita mengingat salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Ibrahim, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau syukuri anugerah nikmatku, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Tetapi sebaliknya, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kita diberikan kesehatan lahir batin, kita diberikan umur, kita diberikan waktu luang, tetapi kesehatan kita, umur kita, waktu luang kita bukannya dipakai untuk beribadah kepada Allah, malah dipakai untuk bersenang-senang dan melupakan Allah yang memberikan kesenangan tersebut. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa in kafartum, itu termasuk mengingkari nikmat Allah. Ketika kondisi manusia sudah kufur, sudah ingkar terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya, inna 'adzabi lasyadid, itu sama dengan menanti siksa Allah datang. Oleh karenanya, sebelum Allah menyiksa kita, sebelum siksa Allah itu datang, mari kita sama-sama antisipasi agar supaya kita dipelihara, diselamatkan, dijauhkan daripada siksa Allah. Kita harus pandai mensyukuri anugerah nikmat Allah, yang salah satunya adalah kesehatan, umur panjang, waktu luang. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini di pertemuan kedua kali rutin kita setiap malam Senin, yang awalnya ba'da maghrib karena waktunya terlalu sempit, digeser ke ba'da isya, insyaallah sampai jam 12 malam. Kita sekali bukan. Bapak-bapak satu saya pulang. Mudah-mudahan sekalipun waktunya kita batasi bukan terbatas. Ngaji kalau terlalu lama
satu kitab yang tipis. Saya bawakan kitab hadis yang terdiri dari 400 hadis, karena setiap babnya terdiri dari 10 hadis dan ada 40 bab. Berarti ketika satu bab 10 hadis kali 40 bab 400 hadis. Dari masing-masing bab menjelaskan berbagai macam persoalan. Pengarang daripada kitab hadis ini namanya Tanqihul Qaul adalah Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, salah seorang ulama ahli tafsir terkemuka. Beliau mengarang matan daripada kitab hadis ini namanya Tanqihul Qaul. Kemudian ulama Jawa Barat, ulama Indonesia, yang kalau bapak-bapak sudah pernah ziarah ke tanah suci di Mekah, ada namanya pemakaman umum Mahlah. Disitulah ulama dan guru kita, gurunya orang Islam Indonesia, gurunya orang Islam Ahlus Sunnah Indonesia adalah Abu Abdul Mu'min Muhammad bin Umar Nawawi yang masyhur dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Albani. Beliau mentasyrih, menjelaskan kitab ini dalam kitab Mubahul Hadis. Jadi kalau makannya adalah Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan syarahnya ditasyrih, diperjelas, diperlebar, diperluas oleh ulama Jawa Barat, ulama Indonesia, ulama Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Albani. Baiklah, hadirin rahimahullah, bab pertama yang akan kita kaji yaitu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babul awwal, bermula bab yang pertama fi fadilatil ilmi, itu tetap di dalam menjelaskan keutamaan atau pahala ilmu wal ulama'i dan ahli ilmu. Qala bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, libni Mas'udin, kepada sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu memberikan ridha Allah subhanahu anhu kepada Ibnu Mas'ud. Bagaimana sabda Rasul kepada Ibnu Mas'ud? Kata Nabi dalam sabdanya, dalam hadisnya, ya bena Mas'udin, wahai sahabatku Ibnu Mas'ud, dulu suka bermula duduknya kamu, duduknya engkau saatan. Saatan ini umum, bisa 1 detik, bisa 1 menit, bisa 1 jam. Tapi saatan di sini menurut ulama ahli hadis, dari mulai ngaji dibuka sampai ngaji ditutup dengan doa oleh guru kita, nah itu saatan. Dulu suka bermula duduk yang kau saatan 1 jam atau 1 saat atau sesaat di majlis ilmi, di majlis ilmu, di pengajian kalau bahasa kita. Kemudian dalam kondisi tamasuk, kau tidak memegang kolaman akan kolam, dulu kolam, kalau sekarang bisa pensil, bisa pulpen. Wala taktubu, dan tidak menulis untuk harfan 1 huruf. Khairun, maka pahalanya itu lebih baiklah bagimu min itqi alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan, atau budak belian, manusia belian, manusia yang diperjualbelikan di zaman Rasulullah. Kemudian walaupun pada termudah menatapnya kau bila wajib alim, akan wajahnya orang alim, khairun, itu lebih baik laka bagimu min alfi farsin, daripada 1000 kuda. Tasaddaq yang kau sedekahkan biha,
Ibnu Mas'ud ini sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasianya Rasul. Dalam kisah Ibnu Mas'ud ini lucu orangnya kecil mungil, tapi resik. Ibnu Mas'ud ini keringatnya wangi, rambutnya selalu basah, pakaiannya selalu rapi. Sehingga Ibnu Mas'ud ini mendapatkan gelar sebagai tongkat perjalannya Rasulullah SAW. Karena subhanallah, kemanapun Rasul pergi, Rasul itu selalu memakai kelom kalau sekarang. Jadi sendal yang terbuat daripada kayu, kalau bahasa Arabnya naklun. Yang masih memproduksi sendal berbentuk seperti itu adalah pondok pesantren Sibogiri Jawa Timur. Kelom gitu ya. Ibnu Mas'ud itu Pak, ketika Rasulullah keluar dari masjid, sebelum Rasul mencari tongkatnya, Ibnu Mas'ud sudah berdiri di hadapan Rasul dengan tongkat Rasul. Ibnu Mas'ud itu ketika Rasul keluar dari masjid, keluar dari rumah berangkat ke masjid, sebelum Rasul mencari kedua sendalnya, itu sendalnya sudah dimasukkan ke dalam jari jemari kakinya Rasulullah subhanallah. Ibnu Mas'ud itu kemanapun Rasulullah pergi selalu mendampingi Rasul. Ketika Rasul mandi, Ibnu Mas'ud menyiapkan pakaian gantinya. Ketika Rasul akan berganti pakaian, Ibnu Mas'ud selalu menggantikan pakaian Rasul. Subhanallah. Makanya sebagian sahabat mengatakan Ibnu Mas'ud adalah tongkat berjalannya Rasulullah SAW. Sehingga saking dekatnya Rasulullah dengan Ibnu Mas'ud, Rasul memberikan wasiat 3 hal kepada Ibnu Mas'ud yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan Ibnu Mas'ud dan umat setelahnya. Berarti termasuk kita. Apa yang disampaikan oleh Rasul? 3 poin tersebut. Yang pertama, karena terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama, bahwa kata Nabi, ya bana Mas'udin dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'itqi alfi raqabatin. Wahai sahabatku Ibnu Mas'ud, kata Nabi, apabila kau duduk di majlis ilmu, di majlis taklim sa'atan sesaat, sekalipun la tamassu qalaman, kau tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, engkau tidak menulis satu huruf, engkau hanya mendengarkan nasihat mau'izah hasanah dari guru kamu, kata Nabi, maka pahala bagimu, maka kebaikan yang akan Allah berikan kepadamu itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 hamba sahaya. Subhanallah. Kalau sekarang lebih baik daripada kita membebaskan 1000 PL atau PL pemandu lagu. Ustaz harus PL, kata anak buah saya. Nah, saya pernah tanya, kalau PL itu apa sih? Itu Ustaz katanya kalau kita ke karaokean suka ada yang menyanyi cewek, ya, yang bantuin kita nyanyi. Begitu kata anak buah saya. Saya mau tahu, ya, itu Pak. Karena saya pernah punya anak buah mantan manajer dari salah satu karaokean ternama, dia insaf. Itu katanya Pak, kalau perempuan yang bekerja di karaoke menjadi PL itu dijaminkan uang 10 juta. Kalau belum selesai dia bekerja di situ sampai selesai membayar uang 10 juta yang dikenakan oleh itu sebagai kontraknya, itu tidak bisa keluar kalau belum bebas. Nah, jadi bandingannya kalau dulu hamba saya, kalau sekarang kurang lebih PL. Jadi kebaikannya kita duduk di majelis ilmu sama dengan kita membebaskan 1000 pemandu lagu. 1000 kali 10 juta, 1 miliar, ya. 1000 kali 10 juta, 1 miliar.
1 miliar. Jadi kita lebih baik duduk di majelis ilmu sekalipun hanya sesaat, sekalipun kita tidak menulis satu huruf dari apa yang disampaikan oleh guru kita tidak memegang kolam tapi kita dengarkan, maka pahalanya sama dengan kita membebaskan 1000 hamba sahaya yang harga satu hamba sahaya 10.000, kalau kali 1.000 1 miliar. Jangankan kita punya miliar aja belum yang 1 miliar, betul nggak? Subhanallah. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, pahalanya sama dengan kita membebaskan 1000 orang hamba sahaya. Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan kita duduk di majelis ilmu. Wa nadhuruka ila wajhil 'alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Bukan hanya kau duduk, kata Nabi, di majelis ilmu satu sesaat yang pahalanya lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Tetapi wa nadhuruka ila wajhil 'alim, ketika kau menatap wajah guru dengan nadratul mahabbatun, dengan tatapan cinta, tatapan bahagia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik bagimu daripada engkau sedekahkan di jalan Allah 1000 kuda. Kuda sekarang harganya berapa? Kuda dengan sapi masih mahal kuda. Apalagi kuda Australia yang sudah dipakai pacuan, itu harganya di atas 100 juta. Sapi paling mahal, sapi 50 juta. Kuda itu kalau sudah kuda Australia bisa di atas 150 juta, 100 juta saja. Kalau kali 1000 berapa? 100 juta kali 1000 10 miliar. 10 miliar. Jadi cukup kita hadir di majelis ilmu, kita menatap guru kita dengan tatapan bersyukur. Ya Allah, Engkau masih pertemukan aku dengan orang-orang yang mau mengajarkan kebenaran. Engkau masih pertemukan aku dan hubungkan aku dengan orang-orang yang mengarahkan diriku, menuntun dan membimbing diriku ke jalan yang benar. Maka pahalanya ketika kita menatap guru kita dengan tatapan cinta, tatapan mahabbah karena Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya lebih baik daripada bersedekah dengan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Ya, sedekah sekitar sebulan aja kita masih mikir, Ustaz, kalau saya sedekah sebulan 1 juta, gedean sedekahnya daripada yang saya makannya. Kan begitu kalau kita. Ya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanatin, dan bermula salamnya engkau kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dia tidak sombong, dengan ilmunya dia tawadhu, dengan ilmunya dia tidak merasa paling pandai. Nah, ini kata Nabi lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ibadah ini kan sifatnya umum, tidak terfokus kepada sholat saja. Pokoknya yang setiap ibadah yang menilai ibadah, jadi pahalanya bisa kita raih cukup dengan ketika kita mengucapkan salam kepada orang alim, kepada orang yang kita anggap sebagai guru kita yang mengajarkan kebenaran, yang menuntun kepada kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana kalau salamnya salam menetek? Nah, kalau itu beda lagi. Yang ada bukan pahala lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, yang ada malah celaka 1000 tahun. Alhamdulillah min dzalik. Makanya hati-hati ketika kita punya seorang guru
ketika kita melihat satu titik kejelekan dari guru kita, jangan pernah kita menghadirnya atau membicarakan di belakangnya. Ketika seorang yang membicarakan kejelekan seorang alim dengan hawa nafsunya, dengan kebencian, maka yang berbalik kebencian Allah kepadanya. Sebab kalau orang alim ketika dia melakukan satu kesalahan, tentunya dengan ilmunya dan kesalahannya tidak fatal. Ini kadang-kadang kalau kita melihat detok kayak gitu ya. Nah, itu padahal ilmu bagi kita. Jadi jangan pernah mencaci orang yang berilmu. Sebab kadang-kadang orang yang berilmu suka memperlihatkan keanehan dari keilmuannya yang kita belum sampai. Ketika kita melihat hal yang di luar nalar, di luar logika kita cukup membaca subhanallah. Ketika mereka berumpama ada yang memfitnah, melakukan hal yang kita seharusnya dia lakukan, kita cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukup mengucapkan, ya Allah, kalau memang itu benar, semoga Allah segera ampuni dia. Dan kalau memang itu salah, ya Allah, dan kalau memang itu benar, bukti daripada kesalahannya, karena manusia makhluk Allah wa manusia segala, ya Allah, membimbing kembalikan kembali dia ke jalan yang ditentukan olehmu. Jadi jangan lantas dicaci maki, loh kiai kayak gitu, loh ulama kayak gitu. Tidak usah komentar, kecuali kalau keilmuan dan keulamaan mereka belum kita ketahui. Mungkin ada rahasia, ada hikmah di balik itu semua. Karena insya Allah kalau seorang alim, seorang yang berilmu, dia melakukan apapun, sekalipun menurut penglihatan kita orang dhaif itu salah, belum tentu salah. Sebab kalau orang alim bisa maksiat dengan taat, bisa taat dengan maksiat. Kalau orang alim itu bisa taat di tempat maksiat, kalau kita belum tentu. Kalau orang alim itu bisa menghukumi orang lain sekalipun di tempat taat menjadi maksiat. Apakah kita pernah mengalami hal itu? Mungkin saja. Salah satu di antaranya ketika kita sholat, kan sholat itu makamnya makam taat. Tetapi kenapa diri kita ada di dalam sholat, tetapi pikiran kita ada di pasar? Berarti kita taat dalam maksiat. Hati kita tidak hadir di dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengah di tempat kemaksiatan yang jauh daripada kalimat-kalimat Allah, tetapi kita ingat dan mengingkari bahwa kita tengah ada di dalam tempat yang dimurkai oleh Allah dan kita mengingkarinya, maka kita sedang ada di dalam maksiat, di tempat maksiat, tetapi sedang taat kepada Allah. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya akan menyebabkan dosa, kita beristighfar kepada Allah agar supaya sekalipun kita di tempat maksiat, kategori kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah, sungguh sangat luar biasa. Inilah kedudukan ilmu dan ahli ilmu. Betapa hebatnya Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Yang dimaksud ahli ilmu itu Pak, yaitu orang yang apabila dia punya ilmu, sekalipun ilmunya tidak banyak, dia amalkan kepada orang yang membutuhkan. Kita hanya mampu umpama berbagi ilmu sebatas qiraatul Quran dan tajwid kita aja. Karena itu pun penting, karena kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar membaca tulisan Quran dan mengajarkannya. Karena memang bacaan Al-Quran itu luar biasa, al-muta'abbadu bi tilawatihi, menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya. Setelah kita rapi dan benar membaca Al-Quran, baru kita pelajari ilmu-ilmu yang lain.
sekalipun kita pandai dengan ilmu yang lain, kalau bacaan Quran yang nggak rapi, kita agak syak. Ketika seorang ustaz, seorang kiai, dia pintar ngaji hadisnya, dia pintar ngaji fikihnya, begitu suruh imamin balelol, kata orang Jerman bacaannya, nanti nggak balelol, ya, ketubuh. Jadi mana makharijul huruf dari ilmu tajwidnya, atau ukur seseorang itu dari qiraatul Quran, dari bacaan Quran, ketika dia fasahah, maka insya Allah yang lainnya pun ikut fasahah. Karena kata Nabi memposisikan sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran, belajar baca tulis Al-Quran, dan mengajarkannya. Jangan hanya kita mengajarkan bacaannya saja, sebab tidak setiap orang yang paham bacaan paham tulisan. So, sekarang kita buktikan, insya Allah kita semua bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali-kali tulis sesuai dengan tulisan kita, dengan tulisan yang aslinya. Kadang-kadang ada ketinggalan hurufnya. Kita umat Islam yakin pasti bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aja tulis. Kira-kira nilainya 100 atau 50. Nah, ini kadang-kadang kita paham ngerti bacaan, jarang mengertikan kepada tulisan. Ketika kita mampu membaca, harus mampu menulis. Ini nanti Ustaz di sini yang suka ngajarin Al-Quran, bisa mungkin membaca juga tulisannya harus diajarkan. Kalau Al-Quran kurang satu huruf, bahaya, beda artinya. Kalau kalimat Al-Quran kurang satu huruf, beda artinya. Kalimat Al-Quran salah mengucapkannya, beda artinya. Nah, hadirin yang rahimahumullah, jadi mari kita sama-sama amalkan hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabat Ibnu Mas'ud terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama. Bahkan dalam lain hadis Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata sahabat Umar, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW qala bersabda. Bagaimana kata Nabi? Man masya ila al-qati'ani, barang siapa yang melangkahkan kedua kaki ila al-qati'ani, menuju ke al-qati'ani, ke pengajian, ke majelis taklim. Kita berangkat dari rumah, satu niat karena mau melaksanakan sholat isya. Kebetulan memang pada malam Senin di masjid kita yang kita cintai ini diadakan taklim, otomatis sudah bobol kita pahalanya. Saya pernah baca dalam kitab Al-Minhajus Saniyah wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul, Ali, kalau kau ingin mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umrah, langkahkan kedua kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika Bapak melangkahkan kaki dari rumah ke masjid untuk sholat, itu pahalanya sama dengan kita berhaji dan berumrah. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Dan bahkan ketika seseorang yang berangkat dari rumah ke masjid untuk sholat, kemudian dia sudah wudu, sudah suci, datang ke masjid, fi kulli khatwatin ajrun, setiap langkahnya dicatat oleh Allah menjadi nilai amal saleh. Dan setiap langkahnya menuju masjid, Allah ampunkan dosanya. Makanya yang paling gede pahalanya, yang paling banyak mendapatkan pengampunan dosanya, yang paling banyak mendapatkan pengangkatan derajat kemuliaan di mata Allah adalah orang yang paling jauh rumahnya, jarak tempuhnya dari masjid tetapi rajin ke masjid. Satu langkah Allah balas dengan satu kebaikan. Ketika dari rumah kita ke sini 100 langkah sudah 100 kebaikan. Ketika dari rumah kita ke sini 100 langkah sudah 100 dosa dan kesalahan yang Allah ampunkan. Ketika dari rumah kita 100 langkah sudah 100 langkah derajat kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau rumahnya dekat, paling 10 meter dari masjid, tapi saya kepengen
semakin jauh jarak tempuh kita, jarak tempuh rumah kita ke masjid, semakin banyak catatan amal soleh kita, semakin banyak pengampunan dosa dan kesalahan kita, semakin banyak Allah memberikan pengangkatan derajat dan kemuliaan bagi kita. Hanya yang paling rugi orang yang tinggalnya dekat masjid tetapi tidak pernah ke masjid. Nah ini yang paling rugi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah kita mau ke masjid, kemudian tujuannya karena sekarang malam Senin taklim rutin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man masaila al-qadri alimin, barang siapa yang jalan kaki menuju pengajian, karena lahu bikulli khawwatin mi'atu hasanatin, maka akan Allah balas setiap langkahnya menjadi dibalas oleh Allah mi'atu hasanatin dengan 100 kebaikan. Subhanallah. Sudah kita pahala di luar menuju mau ke masjid ngaji, ini baru ke masjidnya saja sudah setiap langkahnya dicatat oleh Allah satu kebaikan. Ini menuju ke masjidnya di samping mau sholat isya jamaah, mau taklim juga 100, setiap langkahnya 100 kebaikan. Subhanallah. Kemudian fa idza jalasa indahu, maka apabila dia duduk bersama gurunya di taklim kayak kita sekarang dulu bareng ini, wastama'a ma yaqulu, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana lahu bi kulli kalimatin hasanatan, maka setiap kalimat yang diucapkan oleh guru kita, didengarkan oleh kita, itu menjadi amal kebaikan bagi kita. Padahal kalau cuma mendengarin apa yang saya sampaikan, wah, kata saya ya, kata saya tidak, itu sudah dapat pahala. Subhanallah. Yang untung saya atau apa? Dua-duanya untung, tidak ada yang rugi karena kita saling menguntungkan. Nah di sini perlunya kita datang ke pengajian, kumpul ngaji di pengajian, dari mulai kita melangkahkan kaki dari rumah sampai masjid, selagi belum ditutup pengajian, kita pulang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat mustaghfirin, yang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya, tidak berhenti memohonkan pengampunan dosa untuk kita. Terhitung dari mulai kita berangkat, sebelum Bapak pulang ke rumah setelah selesai taklim, maka Bapak belum selesai diminta oleh malaikat kepada Allah dari pengampunan dosa kita. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang, diberikan istiqamah, selalu kumpul ngalim di pengajian. Insyaallah karena dalam pengajian tidak ada yang dirugikan, yang ada malah diuntungkan. Dan semoga ini kumpulan menjadikan turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk ahli masjid Al-Rawdah. Karena keberkahan di satu kampung, di satu komplek, di satu klaster itu tergantung orang-orangnya. Kalau sholatnya hidup, taklimnya hidup, insya Allah sektor-sektor yang lainnya karena malaikat rahmat akan selalu turun kepada satu tempat, di mana tempat itu taklimnya hidup, kegiatan sholat jamaahnya hidup. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hadirin warahmatullah. Jadi kesimpulan hadis pertama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama, bahwa orang yang duduk di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada membebaskan seribu hamba sahaya. Menatapnya kita kepada orang yang alim, pahalanya sama dengan kita bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, berucap salamnya kita kepada orang alim, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar supaya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang warahmatullah, sebelum saya tutup taklim, barangkali
memberikan kita sekali tentang ilmu kita, ilmu Ustaz kepada kita semua. Saya langsung aja pengen bertanya Ustaz. Jadi apakah keutamaan tentang orang yang duduk dalam majelis ilmu itu berlaku juga kepada sekarang dengan perkembangan zaman banyak orang ceramah via online bisa di Facebook, YouTube dan segala macamnya atau di televisi ya, dari dulu kan ada setiap ada subuh segala macam. Apakah itu berlaku juga buat orang-orang yang mendengarkan majelis ilmu itu dalam dunia online juga? Baik. Ada perbedaan antara kita taklim melalui media elektronik baik televisi atau media online dengan kita seperti ini. Karena ada kalimat dari Rasulullah SAW, kalimat hadar. Kalau hadar itu hadir itu harus muwajjah antara muta'allim dengan muta'allim, antara yang menyampaikan materi ilmu dengan yang mendengarkan. Jadi kalau kita hadir atau mengamati taklim melalui media elektronik dan media sosial itu pasif, tidak masif. Artinya hanya kita saja yang mendengarkan. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita mengerti, kita tidak bisa menanyakan. Nah, jadi ada perbedaan, ada plus minusnya. Kalau kita taklim melalui media elektronik dan media sosial, itu pahalanya 50%. Gitu. Karena tidak bisa take and give, tidak bisa memberi dan menerima. Gitu. Jadi kalau kita taklim itu seperti ini, pahalanya 100%. Termasuk sekarang ini kita berinteraksi. Jadi itu pun baik, tetapi lebih baik kita taklim ngalimu seperti ini. Gitu. Tetap apakah kita berpahala Ustaz? Nah, pahalanya 50% sama dengan begini. Saya pernah baca dalam hadis Rasulullah SAW, sama dengan kita disodakohi dengan bersodakoh. Kalau disodakohi berarti orang lain yang disodakohkan kepada kita. Kalau bersodakoh berarti kita sendiri seperti itu. Makanya 50%. Jadi ada plus minusnya. Kalau kita taklim seperti ini, plus satu kita hadir bersama, kedua bertatap antara mu'allim dengan muta'allim, ketiga kita bisa berinteraksi antara mu'allim dengan muta'allim. Lalu bagaimana? Ustaz kalau begitu saya rugi dong? Tidak ada ruginya. Nah, cuma hati-hati. Jadi pertanggungjawaban dari materi ilmu yang disampaikan melalui media elektronik dan media online itu kurang pertanggungjawabannya dari sanad ilmunya. Nah, kalau antum kan umpamanya hadir Ustaz Adi Hidayat menyampaikan mutiara-mutiara hikmah, kita bingung Ustaz Adi Hidayat kemana? Kita nganggap guru nggak berwajah, kita nganggap guru tapi ada ilmunya kita amalkan. Nah, jadi sanadnya munqati, terputus. Beda dengan kita begini. Semacam kita nih hadir. Kan yang bertanggung jawab atas sanad ilmu ini anak. Nanti kan nanya, Ustaz dulu belajar kitab Tanjul dari siapa? Dari guru saya. Siapa namanya? Saya bisa cerita. Jadi seperti itu, ya. Jadi baik, kedua-duanya baik, tapi ada plus minusnya. Lebih plus kita hadir seperti ini. Paham ya? Baik, barangkali masih ada yang lain sudah enggak. Barangkali Ustaz Iqbal. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya karena pernah saya dengar apakah ulama dahulu itu sebelum mereka menuntut ilmu itu mereka belajar adab dulu. Baik. Dikisahkan dalam beberapa kitab diantaranya Tanbihul Muhtarin, satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama kutub, seorang ulama dan mempunyai gelar wali kutub, yaitu Sayyid Abdullah Al-Haddad. Yang kisahnya beliau itu terhitung dari lahir ke alam dunia, mohon maaf beliau tidak bisa melihat.
dengan lima besaran Allah. Beliau hafizul Quran, beliau hafizul hadis, beliau pengarang kitab-kitab sufi. Bahkan dalam satu kisah, beliau itu ketika meninggal memandikan sendiri, mengkafankan sendiri, mensolatkan sendiri, menguburkan sendiri, subhanallah. Betul. Kalau ulama dulu sebelum mereka taklim itu ada guru. Makanya sampai sekarang kalau pesantren-pesantren itu namanya masih pesantren salaf. Dulu kan saya mondok pertama kali di Miftahul Huda, kemudian Tasikmalaya. Itu pesantren salaf tapi sistematisnya modern karena klasifikasi. Kemudian saya pernah belajar di Banten, itu lebih unik. Sebelum kita taklim, Pak, kita disuruh puasa dulu sama guru 11 hari. Kata saya, ngapain guru saya puasa? Ternyata untuk menggunakan hati dan pikiran kita. Nah, makanya adab dulu yang dipakai kalau dulu ulama-ulama dahulu. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu, karena ilmu tidak akan bisa diserap oleh seorang santri yang takabur, oleh seorang santri yang sombong, oleh seorang santri yang ketika dia mondok di luar, mondok lagi ke satu pondok yang lain, merasa saya ini sudah mampu, yang akhirnya menghasilkan keilmuan yang ada di situ. Makanya satu prosesnya kalau Banten itu mondok biasanya disuruh puasa dulu 11 kali. Kalau dia lulus puasa berarti bisa. Benar. Karena ilmu itu kata ulama harkat martabatnya di atas adab. Karena Rasul diutus ke alam dunia, yang pertama kali Rasul sampaikan kepada umat bukan persoalan ilmu dulu, persoalan akhlak dulu. Setelah akhlaknya baik, nah baru ilmunya gampang didapat. Makanya sekarang kenapa banyak orang-orang pintar, banyak profesor doktor, banyak ilmuwan, kalau seakan-akan tidak mampu mengatasi persoalan yang terjadi. Karena mungkin salah satu sebabnya adab mereka ada di bawah ilmunya. Tetapi ketika adabnya di atas ilmunya, maka insya Allah masalah seperti apapun akan bisa diatasi. Jadi betul sekali kalau ulama-ulama terdahulu mereka lebih mengutamakan dan menomorsatukan adab dibanding ilmu. Karena saya punya kisah dari guru saya dulu di Tatar Jawa Timur itu ada salah seorang santri namanya Abdullah. Beliau itu saking hebatnya adabnya kepada gurunya, beliau hanya ketika mondok di tempat gurunya diberikan tugas untuk nyuci piring dan nyuci pakaian gurunya. Karena gurunya seorang waliullah, karena adab dia kepada guru, ketika gurunya meninggal, dia pun diberikan oleh Allah karomah kewalian sehingga dia bisa menjemur pakaian tanpa tambang, tanpa tali. Bagaimana kisah tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Beliau mondok di Syekhul Khalil hanya 5 tahun. Apa yang ditugaskan oleh Syekhul Khalil kepada beliau? Sim, kamu mondok nang kene wis aja ngaji, ngarit, jukut baik karo sapiku. Disuruh ngarit dulu oleh Syekhul Khalil selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, ibu bapaknya suruh pulang karena sudah dibutuhkan di kampungnya. Kiai Hasyim, kalau saya kasih Kiai Hasyim Asy'ari nangis kepada Syekhul Khalil. Kata Syekhul Khalil, sebelum engkau pulang ke kampung, belajarlah dulu ke Mekah. Didoakan oleh Syekhul Khalil sehingga beliau belajar di Mekah. Sepulang dari Mekah, pulang ke Teguran, membangun taklim, membangun pesantren yang sampai sekarang termasuk pesantren Teguran yang sudah menetap orang-orang. Kalau ulama dulu begitu, ya. Makanya kalau ulama sekarang memang yang salah bukan muridnya, kiainya. Di satu sisi kiainya mengajarkan qanaah, tetapi dia sendiri yang hidup dengan kemewahan. Ya, harusnya ketika kiainya mengajarkan qanaah kepada anak muridnya, perlihatkan. Harus seperti Al-Maghfurlah Kiai Haji Yusuf. Kalau bapak pernah main-main di Tangerang Kisokata dulu
biasa. Itu taklim dari kisokak itu santri. Pada saat itu saya untuk itu santri dalam orang Al-Qur'an di hadiah waktu suami itu santri. Itu dulu Pak naik mobil eceran, mobil asli. Diapit oleh dua batinnya, santrinya. Padahal sekelas beliau, ya, tinggal ngomong sama anak murid, pengen pajak spot, pengen Fortuner, gampang di situ. Dan yang sangat saya salut, beliau rumahnya tembok sapokon kalau kata orang Sunda, militan. Dan beliau rumahnya butut, tidak pakai keramik, apalagi berani. Tidurnya di atas parit. Pernah salah seorang murid duanya bertanya, Mbak, kenapa sih Abah sampai seperti ini terus kehidupan? Kata beliau, ketika saya hidup senang di dunia, khawatir kesenangan yang saya ketemukan di dunia tidak ketemu di akhirat. Karena saya tertipu oleh kebilauan dunia. Jadi kalau saya hidup seperti ini selalu ingat kepada akhirat. Bahwa ketika saya menemukan kesusahan secara zahir, saya berusaha untuk kesenangan akhirat saya sampai seperti itu. Karena apa? Karena ada beliau yang hebat. Jadi betul ya, kalau ulama-ulama dulu subhanallah. Makanya saya tentu ta'ala wal hajjah, seorang ulama yang punya gelar wali kutub, beliau mengarang satu kitab tanbih dari peringatan bagi orang lain yang tertipu dengan kebilauan dunia. Sehingga pernah salah seorang ulama waliullah yang melakukan satu dosa, satu kesalahan itu beristighfarnya sampai 40 tahun. Kalau kita di sholat istighfar 3 kali pun dikebut, ya betul nggak? Jadi seperti itu ya Pak. Jadi seperti itu memang subhanallah, ada dulu karena ada di atas ilmu. Ketika ilmu tanpa kontrol ada bahaya. Ilmu tidak ditata dengan akhlak, hanya ada akhlak yang menata ilmu. Kalau ilmu tidak ditata dengan akhlak, sholatnya akan acak-acakan. Kalau ilmu tidak ditata dengan akhlak, wudunya akan acak-acakan. Kalau ilmu tidak ditata dengan akhlak, ibadah yang lainnya akan berantakan. Jadi akhlak ada dulu yang paling utama. Makanya ada hal yang harus kita lakukan dan ada hal yang harus kita tinggalkan di dalam ibadah itu yang sifatnya membatalkan sholat. Kita harus tinggalkan yang sifatnya fardu atau rukun sholat, harus kita perhatikan. Jadi seperti itu. Hadirin yang rahimahullah, karena waktu dua yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya, wabil khusus untuk pribadi saya, umum jamaah sekalian, yang baiknya yang pasti datang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurangnya sudah barang tentu datang dari kebodohan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ini saja taklim kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi infa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahdana wa barakah lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'lim, anta rasuluna wa sya'a wa anta rasuluna al-aman. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, waj'alna waj'al awladana wa dhurriyyatina min al-'ulama'i al-'amilin wal imamil muttaqin as-salihin at-ta'in lillah wa li rasulillah. Allahumma